Oke nih kelihatannya nih. Oke. Ngobrol nyantai. Ngobrol santai. Udah mulai kelihatan ya? Oke. Ketok. Kelihatan ya? Semuanya kelihatan semuanya. Oke. Gelap tapi benar Nggak apa-apa. Kita gelap pun juga nggak apa-apa. Kan saja. Oke, selamat pagi. Kali ini gua ya kan lagi ada di PMI Kota Mojokerto. Nih, kembali lagi kita di acara podcast. Kali ini podcast yang gua bahas Mas belum adalah ditekan loh itu Mas. Udah kelihatannya Sudah Mbak. saja. Lu iya oke nggak apa-apa. Ntar saya potong deh videonya. Ntar saya potong. Saya pembukaan lagi aja. Selamat pagi. Nah, kali ini gua ada di PMI Kota Mojokerto. Kebetulan juga hari ini kita akan ngebahas tentang COVID-19 dalam hal ini Corona, dampaknya apa sih untuk pandangan teman-teman dari PMI Kota Mojokerto. Di sebelah gue sekarang ada Yanuar Hardianto, Bapak Yanuar selaku Humas PMI. Humas PMI Kota Mojokerto. Kita akan ngobrol di sini ya. Kita mau ngebahas efek Corona yang sudah berkembang sekarang ini yang sudah masuk Indonesia ini berdampak apa di PMI Kota Mojokerto. Jadi berdampak banget ya, karena produksi kita itu satu bulannya 1.500 kantong darah. Sebulan itu 1.500. Iya. Nah, itu donor itu terbagi menjadi dua. Jadi donor di dalam gedung yang bisa lihat seperti Bapak Ibu saudara-saudara Dalam gedung, ya, itu dan di luar gedung. Oh, yang di luar ini. Nah, yang banyak kan biasanya ada yang di luar ya. Betul, yang di luar itu biasanya sampai 1.000 kantong. Jadi kita yang di dalam gedung itu antara 400 sampai 500 kantong. Jadi kegiatan kita itu banyak yang berarti lebih banyak yang donor di luar itu daripada yang di dalam gedung ya kan. Kalau di luar itu 1.000, kalau di dalam 400 perbandingannya. Betul. Jadi karena efek himbauan dari Pemerintah pusat juga ya. Itu berdampak banget karena kita harus punya inovasi mendatangkan orang ke PMI guna menyiasati 1.000 kantong yang biasanya kita ambil di luar gedung. Di luar gedung gitu. Jadi bagaimana caranya supaya harian kita dapat 50 kantong. Oh, ada targetnya juga ya? Target hariannya 50 kantong. 50 kantong. Soalnya kalau saya cek sendiri sih memang himbauan kalau corona ini kan ada corona kan himbauannya kan di rumah aja, banyak kan di rumah aja. Iya. Tapi kalau menurut pandangan Bapak itu gimana sih sebenarnya? Iya, Kalau memang pandangannya? lebih baik di rumah aja. Cuma untuk alasan kebaikan, ya nggak apa-apa lah kita donor karena himbauan dari Pak Yusuf Kala kita boleh di luar rumah dengan tujuan yang baik misalnya dari darah. Oh iya. Karena bagaimanapun darah itu adalah cairan kehidupan bagi mereka yang membutuhkan darah karena pendarahan akibat persalinan, akibat kecelakaan, kronis seperti thalassemia, leukemia. Waduh, serta gua nggak paham tuh men, gua nggak paham istilah kayak gitu. Serta gagal ginjal yang butuh darah itu kan tidak bisa nunggu. Jadi bisa dibayangkan ketika target kami yang 1.500 kantong per bulan itu nggak tercapai. Bagaimana nasib mereka? Chaosnya ya. Iya, sedangkan di PMI lain pun juga sih mengalami hal yang sama. Gue cek kalau di Sidoarjo, Surabaya, sama Mojokerto Kabupaten pun sama rata-rata karena efek corona ini. Banyak yang takut keluar, banyak yang takut donor. Tapi kalau menurut gue sih, dia donor aja sih. Rata-rata kan kalau orang donor itu kan harus sehat ya kan. Gak mungkin lu donor, Pak saya sakit, batuk 3 hari ini gak enak badan. Gak mungkin kan kalau gitu. Jadi protokol kesehatan kita harus lebih selektif dari biasanya. Jadi screeningnya itu berlipat-lipat. Screeningnya berlipat-lipat sekarang. Misalnya, kalau dulu kalau mau donor itu gimana sih Pak? Kalau dulu kan sebelum ada corona ya? Iya. Sebelum ada corona. Itu kita tidak membatasi siapapun yang donor silahkan. Kalau sekarang kan, kalau dia sudah berpergian di daerah yang zona merah ya. Merah itu kita istirahatkan dulu selama 14 hari. Silakan disuruh diam di rumah dulu. Di karantina ya. Setelah itu silakan datang ke PMI, kita cek suhu, kita cek screening penyakitnya, apakah riwayat kepergiannya, riwayat penyakitnya, batuk, demam atau itu pun tidak akan bisa kita layani. Karena bagaimanapun kita harus menyediakan darah yang aman dan berkualitas. Untuk kita itu di samping mereka selamat yang kita bantu, yang donor pun sehat. Yang donor sehat, yang ditolong pun juga ntar bisa lebih sehat, lebih sehat lagi. Tapi gini Pak, gue masalahnya gini kan, ada orang yang kadang-kadang kan, ya kita nggak tahu ya 14 hari. Ada juga kan, kita juga nggak tahu berpergian ke zona merah, bilang aja enggak gitu. Nah itu gimana nih? Betul. Karena kita kan nggak tahu kejujuran seseorang ya. Nah itu. Makanya
prosesnya harus bisa terjujur. Di samping screening awal yang berupa wawancara tadi, kita juga melakukan screening awal kesehatan dulu. Jadi apakah dalam 3 hari tidak minum obat apapun ya, kecuali vitamin. Jadi kecuali vitamin, obat apapun nggak boleh kecuali vitamin ya. Boleh. Itu selama 3 hari. Berpergian keluar kota selama 2 minggu terakhir ini. Selama 2 minggu terakhir ini ya. Terus saya berharap sebenarnya pendonor yang lama ya, yang rutin, yang sukarela itu untuk datang. Karena apa? Karena riwayatnya sudah terpantau. Yang ketemu misalkan yang donor di luar gitu ya kan? Iya, jadi donor itu kan ada yang donor sukarela dan donor pengganti. Donor sukarela itu yang dia datang setiap 3 bulan sekali. Oh, dia rutin ya? Iya. Dia rutin banget ya. Jadi itu yang kita harapkan datang. Kita juga monggo yang pengen donor walaupun belum pernah donor. Tapi screening kita itu lebih baik donor yang sudah jelas riwayat donornya. Jadi kayak riwayat donor udah kayak istilahnya itu udah sering banget donor. Itu lebih kebaca gitu. Betul. Jadi kalau untuk donor yang baru itu screeningnya akan lebih ketat lagi. Oh, yang baru itu akan lebih ketat lagi. Kayak gue nih yang baru ya kan ada lebih ketat lagi ya kan. Iya. Udah setahun terakhir gue donor di sini setahun yang lalu. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman ya kan, apalagi di kawasan Mojokerto sendiri kan masih zona hijau ya kan. Zona hijau ditentukan karena ya Pak ya. Sekarang masih hijau, jadi buat teman-teman itu jangan takut buat donor darah. Tenang kok, kalau kalian dapat donor darah itu gratis, lu dapat makan men. Biasanya kan gitu ya Pak. Ya, kita dapat konsumsi. Jadi lu dapat konsumsi buat pengganti kayak gitu. Tapi vitamin sama susu, vitamin, biskuit tuh ya kan. Jadi buat kalian yang ada di Mojokerto nggak perlu takut untuk donor, tenang aja, screeningnya udah beres dari sini. Maksudnya lu datang, tadi gua datang ya kan, itu tembak suhu ya. Ditembak suhu gua ternyata 35 masih aman. Kalau 35 itu masih kondisi boleh masuk lah di kawasan itu. Terus kemudian sebelum masuk tadi gua juga harus cuci tangan. Maksudnya itu pakai hand sanitizer dan disediakan di depan, pakai hand sanitizer, baru kita menerapkan himbauan pemerintah mengenai corona. Kita juga social distancing kayak gini ya. Kita belum bersentuhan ya Pak? Belum. Mau saya sentuh Pak? Mau saya sentuh? Silakan. Jangan dulu, kita jaga jarak juga, siapa tahu ya kan. Kita bukannya suudzon, enggak. Tapi dalam hati kita saling menjaga satu sama lain juga. Terus ini Pak, kalau untuk masalah pandangan Bapak ya kan, soalnya kan corona ini kan udah nyampe dan tetangga kita jatuh. Gak apa gua potong. Nyampe di situ tadi ya. Ya nggak apa-apa. Masuk. Situ ada masuk. Nah, mantep tuh. Nah. Oke, kali ini sekarang gua ada di ruang donor darah. Jadi kan biar katanya PMI donor darah itu sakit atau enggak? Kebetulan juga di sini ada yang donor darah juga. Di sini ada ibu siapa Bu? Siapa? Bu Khairul Nafia. Udah donor berapa kali Bu? 30 kali. Kalau rata-rata donor itu 3 bulan ya. 3 bulan, 4, hampir 5 tahun ini Bu ya. 5 tahunan ini. Gila 5 tahunan men donor darah men. Perasaan Ibu kalau donor darah itu gimana Bu? Sakit atau lebih sehat atau gimana? Lebih enak? Serius kalau malah nggak donor itu nggak enak? Jadi itu efek ketika kita donor itu kan sel darah kita itu terganti dengan baru. Jadi kayak ibarat mirip kayak cuci darah gitu ya? Jadi semuanya serba baru. Jadi kita lebih fresh, lebih enteng. Bukan langsung kita ngasih darah kotor gitu nggak Pak ya? Beda. Karena kadar hemoglobinnya terkurangi, sehingga kepekatan darah di sekitar jantung itu bagus, pompa jantung lebih maksimal. Sehingga kita merasa lebih sehat, lebih fresh. Lah, keadaan fresh dan sehat ini biasanya dirindukan lagi 3 bulannya. Makanya ada bilang donor memani apa ora ya. Jadi bukan lebih kecanduan donor, tapi rasa yang enak ini rasa yang enak 3 bulan lagi. Enggak, tapi bener, karena gue juga 3 bulan juga donor, cuman bedanya adalah kalau donornya itu, kalau gue kan sering kemana-mana ya kan, jadi donornya ya di PMI yang lain. Enak kalau donor di kantor PMI itu, kalian fasilitasnya oke banget. Di sini ruangnya AC loh men. Nyaman men, nyaman. Harus di suhunya harus tidak boleh panas.
nggak boleh panas ya Pak ya, nggak boleh panas, harus sejuk terus ya kan. Di sini juga lu bisa lihat banyaknya donor-donor juga tuh ya kan. Lu kalau donor nggak harus pakaian yang rapi juga kok, los gimana sih? Los ya kan. Jadi gua mau donor, lu pakai apa? Pakai jas dong, pakai gini, nggak harus juga. Yang penting itu bersih, lu mandi, betul. Jangan lu muka kayak gembel masuk. Jadi ada Pas tidak menerima sumbangan, tidak menerima sumbangan. Jadi wajib cuci lengan ya. Wah, wajib cuci lengan. Setidaknya kalian mandi lah. Masa ya Allah, lu mau ke tempat donor, masa nggak mandi, ya kan? Itu aja sih. Tapi kalau untuk donor, ini biasanya donor tuh orang donor nggak sakit apa? Super. Iya. Jadi kalau nggak sakit ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sakit sedikit sakit tapi manfaatnya luar biasa. Sakitnya cuma sedikit, ya kayak mantan lo ya kan, kalau nyakitinnya lama biasanya. Ya tapi teman-teman lo juga ada yang donor di sini kan, karena ada di sini ada apa misalnya siapa? Alif. Bang Alif udah berapa lama donor? Sudah 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun rutin ya? Itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali? 3 bulan sekali. Yang di ujung yang kayak The Big Show itu. Abang siapa bang? Hah? Ari. Bang Ali udah berapa kali donor? Ya Mas. Lupa sampai gak ngitung loh ya. Dia sampai gak ngitung loh, Pak. Tadi dia sampai gak ngitung loh ya kan. Saking banyaknya. Saking banyak. Pertama kali donor rasanya gimana Ibu? Pertama kali donor? Hah? Sakit ya? Awalnya juga, awalnya doang. Tapi alhamdulillah ya. Itu tadi loh Mas. Kalau nggak donor tuh nggak enak. Nggak enak gitu ya. Kayak apa? Ngerasa gitu ya, ngerasa kayak ada perbedaan ya, sebelum dulu nggak pernah donor, terus sekarang donor gitu, ada perbedaan. Jadi insya Allah ketika kita melakukan aktivitas donor itu jarang yang sakit. Silakan ditanyakan kepada ini. Jadi iya, kita lebih sehat, lebih fresh sehat dari sebelum-sebelum. Rata-rata yang donor itu lebih sehat, lebih fresh, terus awet muda. Kelihatan sih, Ibu kelihatan kulitnya kencang-kencang. Buat lo yang kulitnya mengkerut-mengkerut, lo nggak perlu beli skincare apa, lo donor aja yang rutin, muka lo glowing. Mas Ari aja kelihatan agak hancur ya kan, nggak hancur gitu. Kagak itu bercanda. Nggak, tapi bener. Emang kalau orang yang sering donor darah itu rata-rata itu emang apa ya? Auranya beda men, agak lebih fresh gitu, lebih ceria. Ini beneran ya, ini nggak bercandaan ya, ini beneran. Ya tapi emang itu benar. Jadi karena seperti ini, kalau Ibu rumahnya di mana? Mojokerto sendiri? Daerah mana? Daerah Betro Barat. Oh, Metro Barat ya, daerah Metro Barat. Kalau Mas Adi? Suko. Oh, Suko mana? Pondok Teratai. Oh, Pondok Teratai, deket ini ya, apa namanya? Dekat perumahan Teratai ya? Iya. Ini perumahan ya. Ya kalau Mas Adi di mana rumahnya? Indonesia. Mas Ari ini tipe-tipe donor hamba Allah. Oh, kalau ya. ada donasi, perlu nama hamba Allah lah. Oh, gitu. Itu tipe-tipe seperti Mas. Oh, tipe-tipe seperti itu. Jadi donor itu ada tipenya ya, ada tipe hamba Allah. Jadi ada yang donor itu kan nanti dicatat, dikasih kartu. Ada beberapa orang memang yang nggak pingin kartu, tapi bagi saya kartu itu penting. Yang pertama apa? Biar kita tahu biar kita tidak lupa bahwa kemarin itu sudah tercatat. Karena melakukan donor yang sering pun tidak diperbolehkan. Standar Kemenkes itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oh, kalau standarnya 2 bulan. Ya, 2 bulan donor boleh. Oh, karena darah yang kembali ke tubuh kita itu sebenarnya cuma 3 minggu, 4 minggu sudah kembali lagi. Sisanya untuk recovery. Oh, I see. Jadi metabolisme tubuh kita itu kalau untuk darah setelah kalian itu donor, ya kan, setelah kalian itu donor, darah yang kalian keluarkan itu akan terrecycle kembali dalam waktu 3 sampai 4 minggu. Dan selebihnya itu akan recovery lagi. Jadi kalau peraturan dari Kemenkes mengatakan bahwa untuk donor darah itu istilahnya minimal 2 bulan sekali, tapi lebih baiknya kayak 3 bulan gitu ya Bu ya. Jaga kesehatan kayak makannya teratur. Lu donor gak makan ya repot juga ya. Itu bukan donor kalau menurut gue ya. Itu apa ya? Jadi kita juga ada penghargaan Mas untuk para pendonor yang sudah 25 kali sampai 100 kali. Oh, 25 kali. 25 kali itu mendapatkan sertifikat dari pemerintah kota
setempat. Kemarin ini diwakili oleh Bu Wali, dapat seperti sertifikat atau Oh, piagam. Iya, 50 kali itu dari Provinsi Jawa Timur, 75 kali itu Pak Yusuf Kalla sendiri yang Wih, anjir. dan kita akan diundang di kantor gubernur untuk mendapatkan piagam ini. Anjir. Jadi, bertemu gubernur langsung. Anjir. Dan yang 100 kali, Mas, yang 100 100 kali. kali berkesempatan untuk bertemu dengan presiden. Anjir. Bukan doang. Jadi kalau ingin No, oke. iya, no. Jadi kita Berarti setiap kan- tahun ngirim yang 100 kali, kita fasilitasi, kita kirim, tidur di hotel, naik pesawat, Anjir. ketemu presiden. Anjir, gue kenapa kartu donor gue ketinggalan anjir. Gue mau ngabarin itu ya. 100 kali donor itu berarti dalam kurun waktu kalau misalkan 2 bulan 20 sekali, tahun. setahun gue 20 sampai 25 tahun. 20 tahun sekarang usia gue segini. Aduh, telat momen banget gue ya. Buat kalian ya para remaja, kalau menurut gue kalian kalau misalkan boleh donor usia berapa Pak? 17. 17 ya. Kalau lo yang 17 tahun, gua saranin mulai start donor ya kan. Kapan lagi lo tuh ketemu Presiden. gubernur ya kan? Gubernur dulu deh, gubernur Pak Yusuf Kalla, misalnya Bapak PMI ya kan? Iya. Terus kemudian presiden ketika lo hari tua, bayangin kurun waktu 20 tahun, lo 17 mulai start donor, rutin, setidaknya di usia lo yang ke-37 lo bisa ketemu presiden anjir. Iya. Nunggu kewe. No. Kita tiap tahun mengirimkan perwakilan yang 100 kali. Di Mojokerto udah ada? Oh, banyak. Tiap tahun kita ngirim antara 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 Dan orang. itu bisa dianggap sebagai every donor is a hero. Jadi pahlawan kemanusiaan. Every blood donor is a hero. Every blood of the donor is a hero. Jadi orang yang donor, Hah? Bisa lu pahlawan men. Lu cuma rebahan, kayak gini, diambil darah lu, dikasih makan, lu pahlawan, enak banget ya. Jadi satu kantong itu Mas diambil sekitar 350. Oh jadi setiap donor itu diambil satu kantong atau 2 kantong gitu Pak? Satu kantong 350 cc karena standar WHO. Standar WHO-nya ya. 350 cc. Dari satu kantong darah kalian bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. sekaligus. Jadi dari satu kantong darah itu kita ambil triple bag. Tiap bag itu bisa menyelamatkan nyawa. Contohnya kita yang ambil ini kan namanya darah lengkap. Ya, contohnya ini darah lengkap. Darah lengkap ini kita proses menjadi 3 komponen. Jadi dia menjadi darah paket red cell atau PRC, Red cell, ya, plasma trombosit itu untuk pasien demam berdarah. Yang sisanya plasma ekstraktor. Plasma ekstraktor. Jadi plasma yang dibekukan. Plasma yang Atau dibutuhkan. plasma biasa juga bisa. Jadi satu kantong ininya kita mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Bayangkan dengan 10 menit kita Rebahan aja ya? kita mampu menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Ya anjir lu cuma rebahan 10 menit, itu pun 2 bulan sekali deh maksimal. Jadi ini adalah ladang ibadah bagi kita semua kalau Astagfirullah, ya Allah. Lu nggak perlu update status sok keren atau apa. Ini kita PMI menjadi, oh punya saya itu. Kan ya, oh maaf ya. Maaf ya Pak ya, maaf. Sorry ya men ya, tadi kontak gua ketinggalan ya, maklum lah usia ya kan. Bukan sendiri ya kan. Jadi kan si ibu juga lo mau didonor juga, lu bisa lihat ekspresinya kalau didonor ya kan. Nggak sealay yang lu bayangin, Santai kan kan. ada yang sampai terjerumus ya. Oh iya. Gila, dia di ujung tidur men. Ketiduran tuh. Jadi itu tadi ya, darah itu dibagi, ntar itu darah lengkap ada 3 ya Pak ya. Pertama red Yang cell. kita produksi di Kota Mojokerto itu 3 komponen. Kalau di Surabaya bisa sampai 12. Oh. Jadi macam-macam daerah bisa. Jadi kalau yang diproduksi di Kota Mojokerto namanya darah lengkap atau Blood ya kan. PRC, PRC. sel darah merah. Yang ketiga trombosit. Ya. Oh gila. Ini sih masih baik panjang ya. Kita masih ngomongin di Mojokerto doang aja. 3 itu tadi di Surabaya ada Sekitar 12. 12. Tapi karena zona merah, gua bakal kesana dulu ya sementara ini ya kan. Tapi intinya gitu loh men. Dengan lu cuma rebahan aja, ya kan rebahan di sini, ya kan dalam 10 menit doang, lu bisa secara nggak langsung deh.
nggak tahu darah lu ntar dipakai kapan ya kan. Tapi intinya darah lu itu bermanfaat banget buat untuk menyelamatkan 3 nyawa lu, 1 kantong itu 3 nyawa. Jadi bayangkan kalau nyawa-nyawa itu adalah orang tua lu, orang terdekat lu, secara nggak langsung ya kan. Dulu kita berpikirnya orang yang butuh darah itu karena kecelakaan atau persalinan. Iya Pak, wah orang sekarat darahnya begitu-cucuran. Dalam perkembangannya itu ada beberapa penyakit yang memang memerlukan beberapa komponen. Jadi contohnya kayak thalassemia, penyakit kronis yang memerlukan darah, atau yang memang rutin cuci darah. Itu kan nggak bisa ditunda. Kalau ditunda dia akan merasakan efeknya. Bahaya. Kan ada efek-efek yang menuju efek kematian. Kalau kebutuhan darah ini tidak akan bisa terpenuhi. Makanya keadaan ini itu juga membuat dilema bagi kami. Bagaimana caranya kami untuk 3 bulan masa COVID ini? Apalagi kan ya 3 bulan ya pemerintah menerapkan tangga bencana 91 hari ini. 91 hari. Jadi ini baru 2 minggu ya. Jadi ini bagaimana caranya mendatangkan pendonor ke PMI. Kalau mau kumulatif, rujukan pemerintah kan kita nggak boleh lebih dari 20 orang. Kita itu sekarang dibatasi ya. Kalau 5 sampai 10 orang mau pengen donor kita bisa jemput. Jemput, ada yang jemput ya? Jadi 5 sampai 10 orang kita 5 sampai 10 orang kita bisa jemput. Iya. Dalam kota ya. Dalam kota. Untuk dalam kota Mojokerto ya. Kalau di luar Mojokerto nggak memungkinkan karena kita kan juga membatasi. Iya, apalagi kan PMI kota ya. Iya. Itu 5 sampai 10 orang kita jemput fasilitasi ya. Bisa jemput kita. Jemput terus diantar lagi ya Pak ya. Jangan kan dijemput, lupa udah nggak diantar. Udah, makasih ya wali bagi. Kalau mau bagi-bagi rezeki sama Gojek silakan. Kalau mau bagi-bagi rezeki sama Gojek silakan. Boleh kok keluar. Tapi memang buat teman-teman yang ada di kota, apalagi di kota Mojokerto ya kan ya, lu nggak usah takut donor darah. Donor darah itu malah lebih sehat kok. Lu dengan donor darah lu nyelamatin nyawa, dengan rebahan aja lu nyelamatin nyawa, ya kan? Ada sampai yang hidup di sono, ya kan? Ada yang sampai ketawa-ketawa ibu dengan sono, ya kan? Jangan takut kalau kelebihan darah yang disumbangkan karena alatnya otomatis. Jadi setelah 350 cc itu dia alatnya itu berbunyi. Hari ini tadi kan ada bunyi pin. Jangan takut nanti darahku habis petugas ini kelupaan atau gimana. Petugas, ini darah enteng-enteng banget ketika selesai donor. Iya, ini susah banget ya. Berarti menandakan bahwa donor itu memang nggak sakit. Donor itu nggak sakit. Kenapa lebih sakit suntik biasa? Karena suntik biasa itu kan ada cairan yang dimasukkan juga. Kalau ini kan memang nggak ada. Nggak ada yang murni jarum masuk ke vena cubiti namanya. Namanya vena cubiti ya. Cubiti. Iya, jadi vena di. Ya ini beneran ya Mas, cubiti namanya, cubiti bener. Vena cubiti. Cubiti itu adanya di lengan. Di selain lengan nggak boleh. Selain lengan nggak boleh ya. Kadang-kadang kan lama, ada yang cepat, itu juga tergantung venanya. Tergantung venanya juga. Venanya kecil apa enggak? Kalau biasanya agak gemuk gitu ya, venanya agak tertutup lemah ya. Iya, jadi agak sulit. Tapi kalau sudah sering donor walau gemuk kelihatannya kelihatan ya. Udah kelihatan. Soalnya kalau donor darah dulu juga gue dulu di kanan nggak bisa karena ternyata kalau gue donor itu seringnya tuh kiri. Ada kan dominan kayak gitu ya. Jadi dominan juga. Ada yang orang itu lebih besar otot yang kanan daripada yang kiri. Kombinasi pekerjaan kanan kan lebih banyak. Jadi untuk normal sih silakan coba yang lengan kanan. Karena lebih ke aktivitas yang banyak tadi sehingga ototnya lebih kelihatan. Kayak gitu ya. Ibu juga yang lagi nungguin ya kan? Nungguin gak sambil rebahan. Ada nonton TV loh men, anjir lu cuma rebahan, lu nonton TV di sini. Nonton kartun sih tapi. Ibu nggak ada request untuk nonton apa itu? Mending nonton yang gini-gini aja ya daripada melihat berita-berita yang istilahnya waduh gila-gilaan ya sekarang ya masalah berita-beritanya. Tapi ya itu tadi ya kalau mau apa namanya hashtag di rumah aja boleh, itu boleh salah satu bentuk pencegahan ya, pencegahan. Tapi ketika lu merasa sehat ya, emang lu sehat, lu keluar aja lu gak apa-apa. Kalau lu takut, PMI kota menyediakan sarana yaitu antar jemput. Lu bisa kan ada call center-nya ya Pak ya? Iya, untuk 5 sampai 10 untuk 5 sampai 10 orang kita siap untuk menjemput ya kan. Ada call center-nya juga ya kalau misalkan repot ya. Iya. Call center-nya ada di 0321 322
0321 322 785 0321 322 785 itu ntar lu bisa telepon, Pak saya mau donor tapi saya takut keluar karena kolektif ya. Kalau per orang nanti. Oh enggak, enggak maksudnya lu satu tempat gitu. Oh iya, terima kasih hamba Allah, terima kasih hamba Allah. Gila, dia udah habis donor ya kan, tetap sehat kan kayak gitu. Malah lebih sehat ya. Masa lebih sehat? Dia merasa lebih ringan daripadanya. Lu tau sendiri kan, orang PMI itu asik-asik kalau dia kalau lu nggak perlu takut, darah lu ya kan, pasien aja welcome banget. Terus kemudian juga perawatnya juga higienis, standarnya udah lebih standar dari WHO lagi ya standarnya juga. Lu bisa lihat darah lu juga sekarang kan perkembangan zaman teknologinya makin oke, makin kece. Karena lu nggak akan keluar seperti yang lu bayangin. Kalau punya berhenti udah ntar alatnya bunyi gitu ya kan. Lu jadi nggak usah khawatir, lu dengan donor darah aja satu ya kan. Darah lu yang kotor-kotor itu ya kan, kebanyakan darah kotor ya kan. Bukan darah kotor sih, bukan darah kotor, tapi agar darah lu itu bisa encer dan kemudian nggak terlalu pekat. Terus kemudian kadang-kadang lu ngerasainnya kayak kesesek kayak apa sih. Nah itu sih kalau menurut gua, kalau lu sering donor darah yang ada di sel darah lu ya kan akan diperbarui gitu ya Pak ya. Sel darah yang jadi ibarat otomatis diproduksi sama sumber tulang belakang. Otomatis diproduksi lagi. Jadi kan lu pilih mana? Kadang-kadang kan lu kalau pilih sesuatu kan pasti yang baru-baru loh. Gak mungkin lu pilih yang lama-lama, apalagi ngekip yang lama-lama ya Pak ya. Ngekip yang lama-lama. Jadi buang yang lama ya kan. Bukannya nggak bermanfaat, itu ada manfaatnya. Tapi alangkah lebih baiknya ya kan, yang lama itu ada manfaat untuk orang lain dan lu Rasa kita akan lebih baru, lu lebih gini, lu bisa gini, gitu. Kalau perempuan kan punya siklus menstruasi, dengan sendirinya sel darah merah yang pekat itu akan lepas dengan sendirinya. Jadi dia sudah bersirkulasi. Kalau yang laki-laki, kalau lu nggak donor, ya darah-darah itu aja yang. Iya bener ya. Kalau cewek kan enak ya, cewek ada siklus menstruasi ya, jadi darah mereka ya mau nggak mau tetap keluar terus diperbarui lagi. Dari cowok kan nggak bisa ya kan? Jadi darah yang tersimpan itu yang tarik